Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kakak-kakak dan juga teman-teman. Mohon izin, mungkin untuk uh, mikrofonnya masih dinonaktifkan, jadi bisa dibantu di kolom chat. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Jelas ya. Oke, siap. Jadi nanti mohon izin interupsi saja kalau misalkan memang sudah mulai tidak jelas. Boleh dibantu di apa namanya? Di kolom chat juga silahkan. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apapun yang nantinya disampaikan dari dosen narasumber juga bisa bermanfaat untuk kakak-kakak dan juga bunda-bunda semuanya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Buat kakak-kakak dan juga bunda-bunda, dimohon jika berkenan untuk menyalakan kameranya bisa dinyalakan, yang tidak ada kegiatan, kita malam mingguan bersama MCU. Dan sebelum itu mohon izin kepada Bu Wahyu, apakah sudah masuk ke Zoom, Ibu? Aduh, oh iya, mikrofonnya ya. Bu Wahyu, mohon izin, selamat malam. Iya, selamat malam. Mas siapa ini? Siapa ya, Bu? Mas gue, siapa ya? Saya lupa lama gak ketemu. Masa Mas lupa, Faldi, Bu? Bu. Mas Iya Faldi. serius, Mas Mas Faldi. Nah, Iya, berapa abad kita nggak ketemu ya Mas Faldi ya? Iya, 3 abad. berapa abad? Oke, selamat malam Bu Wahyu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Wah, kita seragaman dong ya. Oh iya, Pasti seragam. udah dikasih tahu deh sama Enggak, Bu. teman-teman. Bu Wahyu kalau ini apa kalau ngisi pasti pakai seragam, kamu juga pakai seragam pasti gitu. Enggak, ini kebetulan tadi lagi digantung. Karena kan ini FYI aja, Bu. Karena kan kebetulan Asik seragaman. kali lagi ada tugas. Ini lagi di Jepang Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi Keren memang keren. Kita dong seragaman. Ini yang operator siapa nih yang megang nih? Mas Karim atau siapa? saya, Bu. Kalau operatornya ini Mas Gufron. Cuman ini saya Oh, Mas Gufron. nggak bisa jadiin ibu host gitu, Bu. Oh iya, coba Iya. Mas Gufron mungkin bisa. Enggak, Bu. Emang dari settingannya itu. Jadi ini hanya bisa dijadikan host. Nah, jadi nanti mungkin mohon maaf Ibu ya kalau misalkan tiba-tiba ada apa namanya yang bocor mikrofonnya atau apa. Dan nanti mungkin bisa kalau mati langsung dinyalain lagi aja Bu mikrofonnya. Mm-mm. Oke, baik. Nah, masalahnya saya nggak bisa share screen nih. Oh iya, saya aktifkan dulu deh Bu. Ya, silakan Bu Wahyu. Sebentar, saya tak cari ininya dulu. Oke, siap. Teman-teman sambil Materinya menunggu dulu. Bu Wahyu untuk mempersiapkan materinya. Sekali lagi mohon izin perkenalkan, nama saya Valdi, saya perwakilan dari tim MCU. Dan kebetulan pada malam hari ini saya akan mendampingi untuk kakak-kakak dan juga teman-teman mendapatkan beberapa wejangan ya. Nanti dari Bu Wahyu. Kira-kira apa aja, nah nanti kakak-kakak dan teman-teman bisa diperhatikan sendiri. Jadi kan kalau misalkan membicarakan terkait uji kompetensi, saya yakin untuk peserta pada malam hari ini itu tergabung dengan peserta yang nantinya akan menghadapi hukum di bulan Oktober, ada juga yang nantinya mungkin di tahun 2025. Kalau di bulan Oktober itu, kalau nggak melenceng dari jadwal ya, tadi saya lihat di tanggal 7 kalau nggak delap. Tanggal 5 5, Mas. Tanggal Tanggal ya, 5. 5 tuh. Oh, 7. Tanggal 5. Tanggal 5 sampai 7. April. nah, 5 sampai 7. Terima 5, kasih. 6, 7 Terima kasih Oktober. benar-benar. Tanggal Dan 5. 5 sampai 7 ya. Itu terakhir jadwal uji kompetensi. Terakhir juga sebenarnya ada di akhir Oktober, tapi itu untuk profesi nurse 19 sampai 21. Jadi kalau untuk teman-teman kakak-kakak dan muda-muda bidan itu terakhir 5 sampai 7 harusnya. Oke, mungkin itu Bu Wahyu, apakah sudah siap Ibu? Yes. Oke, silahkan Bu Wahyu. Oke, kenalan dulu mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu dalam webinar UKOM eksklusif ya pada malam ini. Ini biasanya ditunggu nih oleh mahasiswa seperti ini karena momen tepat ya. Orang Indonesia itu kayaknya sama Mas Faldi dan teman-teman. Segala sesuatu yang sifatnya
tidak ada biayanya pasti langsung ya gitu. Termasuk saya maksudnya ya. Itu ini kemudian ini kemarin itu sempet teman-teman itu ya ada yang ingin masuk grup tapi ternyata nggak bisa. Kata tadi udah diklarifikasi sama Mas Lucky sih ada yang error gitu ya. Oke, kemudian ini tadi saya izin untuk meng-share ke teman-teman bidan yang lain yang kemarin sempat nggak bisa ini bergabung ke grup mungkin nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian biasanya kita kalau webinar ini mencapai angka 1.000 loh. Ini belum ya, baru separuhnya. Kayaknya Iya. berhubungan di periode akhir juga, Bu. Betul sekali ya. Jadi memang tinggal sisa-sisa ya. Jadinya ininya juga mungkin belum terlalu banyak lagi. Oke, saya ulangi lagi. Mungkin nanti setelah ini teman-teman yang lain bisa share ke teman-temannya ya. Kalau kita itu nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu itu kita belajarnya dengan buku, dengan materi, contoh-contoh soal segepok. Saya dulu itu lulus tahun 2006 itu ujian kompetensinya untuk dapat STR itu sampai segini soal semua. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang aduh. Kalaupun ada yang bimbing terbatas gitu loh. Jadi nggak sampai pembahasan soal, nggak sampai apa itu namanya alasan-alasan gitu-gitu. Jadi cuma sekedar belajar bersama ya. Ini pun juga belajar bersama ya. Artinya meskipun dalam kegiatan seperti ini, pada prinsipnya saya pun juga mengkondisikan belajar bersama. Tetapi tidak ada yang seperti ini dulu itu ya. Jadi kalau sekarang itu ada bimbingan belajar, ini kalau tingkatnya SD, SMP, SMA itu biasanya ada di beberapa bimbingan belajar yang swasta. Nah, ini pun juga seperti itu. Jadi nanti mungkin teman-teman yang lain bisa untuk menyampaikan ke teman-teman yang satu angkatan atau adik tingkatnya bahwasanya UKOM itu bagian penting dari mendapatkan STR itu harus dilalui, ibaratnya proses harus dilalui dan memang untuk melalui proses ini ya memang harus ada jalannya ya. Nanti silakan teman-teman bisa informasikan ke adik tingkatnya terkait bimbingan belajar seperti ini ya. Mungkin kita kenalan dulu ya teman-teman ya, karena kalau nggak kenal katanya nggak sayang ya. Nanti kalau sayang kita buat nyaman ya. Kebalik ya. Kita buat nyaman dulu baru sayang ya. Betul. Gimana sih konsepnya? Ini saya malam mingguan sama Mas Waldi dan teman-teman bidan se-Indonesia ini ya. Nanti izin Mas Waldi buat pasangannya ya. Izin nggak Mas Waldi tadi kalau mau malam mingguan sama Bu Bidan se-Indonesia? Nggak usah, Bu. Biasanya saya izin sama mama saya, soalnya saya nggak Oh punya. gitu, bukan sama pasangan ya, ternyata sama mama. Anak mama ternyata Bun. Ya, jadi ternyata Mas Waldi yang ada di sini ini anak mama Bun, belum punya pasangan ya. Jadi yang masih single nih bisa. Oh, kok jadi promosi Oh, ya? udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oh, udah, oke. Nggak bisa dilanjut ya Mas Waldi ya. Ini Mas Waldi kayaknya udah mengangkat tangan itu sebenarnya sudah banyak yang japri, makanya dia udah Bu, udah maksudnya udah ini apa namanya udah nggak ada waktu lagi gitu ya untuk just kidding Mas Aldi ya. Oke teman-teman, insya Allah ini beberapa sudah ada yang mengenal saya pastikan ya. Ada Mbak Ria dari Riau ya, Alhamdulillah ketemu di sini ya. Kemudian insya Allah ada mahasiswa saya dari S2 mungkin satu, dua, tiga ya, yang insya Allah nanti tanggal 5 juga berjuang. Semangat ya ibu-ibu ya. Teman-teman yang dari S2 maupun dari kampus lainnya ya, yang nanti tanggal 5 sudah ini apa namanya sudah berperang ibaratnya ya perangnya sebenarnya dari sini sekarang sih ya siap-siapnya strateginya dari sekarang ya. Mohon izin saya Wahyu Ningsih SSTM Keswa bahasa Jawanya kelihatan ya, kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar itu Wahyu Ningsih ya, tapi kalau di Wonogiri jadi Wahyu Ningsih kan gitu ya. Kemudian saya berasal dari Wonogiri, asli dari Wonogiri, kabupaten paling selatan berbatasan dengan Jawa Timur ya. Kemudian saya lulus bidan di tahun 2006, kemudian melanjutkan bidan pendidik di 2008 dan S2 kesehatan di UNS Surakarta lulus tahun 2013. Jadi sudah 11 tahun yang lalu ya. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah linier di S2 kebidanan. Mohon doanya semoga lancar dengan tugas dan tesisnya. Kemudian saya sendiri mengajar sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Jadi ketika
masuk ke empat bidan pendidik. Alhamdulillah zaman dulu itu dosen masih kurang ya Bun ya, dosen kebidanan. Jadi alhamdulillah oleh pembimbing KTI saya direkomendasi, ayo kamu kayaknya pas nih kalau jadi pengajar, soalnya banyak ngomong kan gitu. Kemudian kemayu, kalau bahasa Jawanya itu kemayu Bu. Kalau bahasanya Mas Waldi nggak tahu apa namanya ya. Awas kalau Mas Waldi bilang genit ya. Oke, kemudian saat ini saya bekerja di Prodi Pendidikan Bidan ya di Stikes S2 Utomo Boyolali. Kemudian saya salah satu trainer di Baby Mom Treatment LPK Indonesia Dignity. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah ikutan di LPK Indonesia Dignity. Di rumah saya punya home treatment ya. Home care treatment Askana Home Care ya. Kemudian ini MCU nih udah sejak tahun 2022 nih belum ada lagi nih penghargaan buat kita. Kapan lagi ada? Ya. Insya Allah, Bu. Nah, Ini. ini nanti coba ada saya saat ini apa namanya kasih masukan nih the best favorit ya. Gaya nih. Emang nanti saya yang bakal menang banyak dosennya ya. Dosen favorit di MCU kan gitu ya. Jangan cuma satu, buat 20 gitu Mas, biar saya ikut. Jadi 20 best dosen favorit gitu. Pasti saya ikut kalau 20 besar. Kalau cuma satu atau dua besar, aduh, kayaknya banyak dosen favorit yang di MCU. Saya pastikan itu. Semuanya keren-keren dosen di MCU ya Mas ya. Oke, kemudian otomatis karena basic saya bidan ya, jadi saya tergabung dalam organisasi IBIS sejak 2006 sampai dengan sekarang. Ya, itu perkenalan dari saya ya. Usia saya 20 tahun ya Mas Waldi ya. Bu, 20 kali 2 maksudnya ya. kurang juga. Mas Waldi percaya ya. Dia takut nanti kalau nggak percaya di Sapri nggak mau sini lagi nanti saya. Oke, ini ya. Ini tentang ujian kompetensi, teman-teman mungkin sudah mengenal semua seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Faldi ya. Ketika kita mengerjakan melaksanakan ujian kompetensi bidan, ini tuh sebenarnya bukan ini ya. Kalau beberapa teman itu saya sering sharing, mau yang jadi momok, yang jadi hal paling menakutkan itu kalau ukom loh Bun, yang paling ini tuh ukom. Padahal kalau kita sering berlatih soal ukom ini bukan sesuatu hal yang menakutkan, justru menyenangkan. Saya itu kebetulan saat ini saya juga sedang mengikuti kuliah profesi ya. Kemarin sudah ikut tryout ya. 180 soal itu memang kalau kita tidak enjoy dalam mengerjakan yo sepaneng, pusing dan sebagainya. Tapi kalau kita terbiasa untuk mengerjakan, berlatih soal, insya Allah kita malah kayak jadi penasaran. Soal selanjutnya apa nih? Soal selanjutnya apa nih? Soal selanjutnya apa nih? Kan gitu. Jadi 180 itu rasanya nggak terasa udah sampai ke soal terakhir ya. Dan semua soal itu dalam bentuk kasus yang disetting baik itu di TPMB, rumah sakit, klinik atau bahkan desa atau komunitas ya. Jadi settingannya berbeda-beda dan nanti akan terlihat apakah soal ini dalam bentuk analisa atau soal yang berfokus pada teori, terutama pada soal-soal profesi. Ini biasanya soal-soal profesi ini biasanya akan kembali lagi ke materi, kembali lagi ke materi. Dengan kasus ini, masuknya kemana teorinya gitu ya. Jadi khusus untuk soal-soal profesi. Tapi kalau yang soal D3 memang masih ada beberapa yang hampir semuanya itu masih analisa soalnya, analisis. Kita akan dilihat kalau di setting TPMB pasti akan berbeda analisisnya ketika di rumah sakit atau di klinik atau bahkan di desa atau komunitas. Dan semua lingkup pelayanan kebidanan ini akan dikeluarkan dalam soal uji kompetensi. Mulai dari bayi, balita, anak prasekolah, remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, akseptor KB, sampai dengan komunitas dan klimakterium itu semua ada di soal uji kompetensi. Bisa raise hand. Di sini sudah ada yang pernah mengikuti bimbelnya MCU. Silahkan raise hand. Saya ingin tahu nih, kira-kira ibu-ibu pada pegang aksesnya enggak nih? Oke, yang raise hand berarti sudah ikutan di MCU. Wow, lagi. Lanjutnya. Selanjutnya. Ada Barusan berapa lihat ini? sini. Oke, hanya 2 yang ikut MCU. Sebelumnya berapa nih? Oke, banyak sekali. Nah, ya kan? Jadi di sini kalau teman-teman yang sudah baru berapa ini? Saya ingin tahu sebenarnya kenapa kalau saya minta untuk raise hand karena biar ketahuan yang pegang HP ya, pegang HP atau sekedar menyimak diletakkan di depan gitu, entah di aqua, entah di gelas ya Mas Aldi ya, Iya, atau Bu. hanya sekedar di on kan terus kemudian diletakkan di atas lemari. Dengar suaranya Bu Wahyu sama Mas Waldi kan gitu ya.
Oke, 11, 12, oke, 13. Oh, ternyata banyak ya. Oke, ada yang sedang diletakkan di lemari Mas Faldi karena kalau diletakkan di bawah sambil ngomong putra-putrinya terus coret-coret gitu ya. Nggak apa-apa Bun, coret-coret aman Bun di sini Bun ya. Biar itu malah menunjukkan kreativitasnya putra-putri dari ibu-ibu semua ya. Jadi alhamdulillah ya dari berapa ini yang ikut 507 yang raise hand sekitar 20-an. Artinya yang 400 sekian belum memegang HP untuk raise hand ya Mas Faldi ya. Oke, meskipun disambil nggak apa-apa Bun. Insya Allah tetap bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kita baik untuk belajar bersama. Insya Allah nanti cara kita juga insya Allah baik. Nanti hasilnya juga insya Allah mengikuti baik ya Bun ya. Oke, sudah bisa diturunkan nanti capek lengannya ya. Oke, sudah banyak yang mulai ini apa namanya raise hand sudah mencapai angka 40 ini tadi ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sambil ngetes sebenarnya ya. Ini teman-teman pada ini enggak, pada pegang HP enggak? Bisa aja ya. Oke ya. Ini kemudian ketika kita melaksanakan ujian UKOM ya, ujian kompetensi bidan, insya Allah sekarang itu semua tenaga kesehatan mengikuti yang namanya uji kompetensi, baik dokter, baik perawat bidan, bahkan farmasi keponakan saya kemarin juga dia ikut UKOM. Mas Faldi izin bertanya, apakah di MCU sudah ada yang farmasi, Mas? Kalau farmasi masih mencari dosennya Ibu. Kami baru ada Nah, beberapa. betul kan? Kita salah satu tenaga kesehatan yang beruntung. Bimbelnya MCU sementara ini keperawatan, kebidanan up, maksudnya di all up ya oleh MCU. Ini kemarin keponakan saya yang di farmasi itu sempat kebingungan. Bunda UKOM itu kayak apa? Kemudian soalnya katanya kasus semua ya. Ya iya 180. Iya. Lah kamu emang di kampus gak pernah ya cuma dikasih soal Bunda, kita suruh mengerjakan, kita analisis bersama-sama gitu. Terus kemudian belum ada ya bimbelnya ya kayaknya ya. Saya lihat di MCU juga baru fokus ke bidan dan perawat. Dan ternyata nih tadi sudah dapat informasi dari Mas Faldi, ternyata memang yang farmasi masih cari dosen. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya teman dosen farmasi bisa dikenalkan ke MCU. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan MCU mengini apa namanya saling memberi manfaat intinya ya begitu untuk kecerdasan anak-anak bangsa sesuai salah satu yang ada kalimat di UUD 45 ya. Ini gara-gara saya kemarin habis UTS sama anak saya belajar PPKN ya, Pendidikan Pancasila jadi ingat sama UUD 45 mencerdaskan kehidupan dan sebagainya ya. Oke, ini salah satu beberapa tips dan trik dalam mengerjakan soal UKOM mungkin sudah sering teman-teman ini apa namanya teman-teman simak ya. Bahwasanya kalau materi dengan baik ini baratnya kita udah setiap hari ketika kuliah di D3 maupun di sarjana profesi sampai dengan profesi kayaknya kalau materi ini sudah kita ibaratnya kita konsumsi setiap hari ya. Kemudian karena waktunya 180 menit dan ada 180 soal, pastikan atur waktu satu soal itu 1 menit. Dan yang ketiga, berlatih mengerjakan soal. Alhamdulillah ada MCU bisa memfasilitasi kita untuk mengerjakan soal ya. Kemudian pahami struktur soal ya, dari kasus, pertanyaan, pilihan jawaban ya. Kemudian jadi dalam satu dalam satu soal ketika ada di layar monitor ya, di layar monitor itu akan kelihatan kasusnya, kemudian pertanyaannya, kemudian pilihan jawabannya ya. Yang pertama kali dibaca itu adalah pertanyaannya. Makanya di sini saya kasih warna hijau ya. Pertanyaannya yang pertama, kemudian pilihan jawabannya, kemudian terakhir kasus. Satu kali baca, insya Allah kita bisa langsung menganalisa atau ingat dengan teori apa nih yang akan diarahkan oleh soal kasus ini. Ya, kemudian pastikan semua soal terjawab tanpa terlewatkan. Pastikan 180 soal terjawab tanpa terlewatkan. Kita di satu sisi kita juga ikutan untuk ini ya Bu ya, apa namanya ya, kayak mencoba peruntungan. Kira-kira nih dari 180 soal yang kita jawab nih, ini enggak ya, eh, salah satu atau salah dua yang tadinya kita ngawur, ngawur itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Ngasal ya, ngasal. Itu semoga kita diberi keberuntungan bener kan gitu.
Kalau kita ngasalannya 60 soal, moga-moga yang 60 soal ini benar ketika semua soal terjawab tanpa terlewatkan. Ya, itu intinya seperti itu kalau mengerjakan soal UKOM. Kemudian tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Ingat, kekuatan doa itu pasti ada, ya. Seperti itu. Ini untuk tips dan trik serta serba-serbi UKOM yang ada saat ini, ya. Mungkin kita langsung bedah soal ya Mas Faldi, atau mungkin ada yang mau disampaikan dari MCU? Baik Ibu, mungkin boleh langsung terlebih dahulu Bu, nanti seiring berjalan untuk penyampaian soal dan juga pembahasan, sedikit Valdi yang akan disampaikan juga eh, untuk informasi-informasi berikutnya. Boleh Oke, dilanjut. baik, nanti sampaikan aja ya Mas Faldi ya, misalnya mau ada informasi dari MCU ya. Oke, kita mulai Ibu-Ibu. Mungkin yang sudah biasa ikut MCU sudah tahu aturan mainnya, atau mau diulang dulu Mas Faldi? Boleh, jadi nanti bunda-bunda dan Izin juga dulu ya Bu, kakak-kakak, saya mau soalnya izin baru. dikondisikan karena ini memang kebetulan saya nggak bisa untuk apa namanya menonaktifkan mikrofonnya teman-teman dan juga kakak-kakak. Jadi mohon dengan sangat jika tidak diperlukan jangan dinyalakan mikrofonnya. Alasannya kenapa? Kalau misalkan saya nonaktifkan semua, nanti Bu Wahyu juga ikut ke nonaktif. Jadi ini selalu saya nyalakan untuk kakak-kakak dan teman-teman untuk tidak menyalakan mikrofon terlebih dahulu. Nanti saya kasih waktu 1 menit. Mudah-mudahan juga kakak-kakak bisa langsung taruh jawabannya di kolom chat saja. Ya, kecuali nanti diminta atau diarahkan untuk memberikan alasannya, baru nanti bisa dinyalakan mikrofonnya. Mungkin seperti itu, Bu Wahyu. Yes, teman-teman bisa dipahami dengan baik ya. Jadi kita di sini bersenang-senang ya. Jangan dianggap, aduh, bedah soal harus menjawab pertanyaan. Yes, ini anggap aja kita refreshing soal ya. Artinya ketika ada soal yang disajikan, nanti teman-teman bisa menjawab sesuai dengan pemahamannya ya. Kita bersenang-senang untuk malam ini, bermalam mingguan. Oke, kita ke soal yang pertama. Oke, ini untuk nomor soal yang pertama. Silakan untuk mudah-mudahan dan juga teman-teman, untuk kakak-kakak bisa dimulai. Kita mulai 1 menit dari sekarang. Mungkin ini aja kali Bu Wahyu. Kalau Ibu Gimana? jangan dimatiin Bu mikrofonnya Bu. Ini saya bisa nonaktifin bunda-bunda biar nggak bocor. Kalau Ibu berarti jangan dipencet nonaktif Bu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Dipersilahkan untuk kakak-kakak dan teman-teman ya. Ini tidak melihat siapa di antara teman-teman D3 ataupun bunda-bunda serta kakak-kakak di profesi ya, yang artinya walaupun memang ini ada tergabung untuk pesertanya, untuk D3 berarti kan masih bisa belajar juga dari kakak-kakaknya yang profesi, dan untuk yang bunda-bunda serta kakak-kakak profesi juga bisa mendapatkan soal lagi gitu. Siapa tahu memang ada yang terlupakan atau belum dipahami dulu untuk belajar-belajar soal-soal yang di D3. Dan di sini saya lihat lebih mendominasi untuk jawaban C dan juga A. Oke, Oke, langsung aja deh. yes. C, Ada yang C, A, ada yang C, nah, A, oke. Ada yang E? ada yang B juga Bu, tapi cuma ada Ada dua. yang B. Oke, ya ada yang B. Terlihat tadi. Nah, oke, silakan buat kakak-kakak dan juga teman-teman siapapun yang hadir pada malam hari ini di dalam Zoom yang memberikan pembahasan. Oh, ada juga yang E Bu, 1 orang. Ada yang E. Dari tadi ada Ada. yang E. Ya, ada. Oke, ada yang E, ada Silakan. yang C, Yuk. ada yang A. Ada nggak yang mau memberikan alasannya kenapa bisa jawabannya yang A atau yang C? Oke, Kak Tera, saya mau izin ya. Ini aja saya izinnya memanggil kakak-kakak bunda-bunda sama teman-teman ya. Jadi mohon Yes. maaf sebelumnya. Ya. Oke, Kak Ibu Tera. Wahyu sebelumnya minta izin dulu ya Bu akan menjawab soal Bu. Kalau salah Silahkan diluruskan Ibu ya Tera Bu. cantik. Jawabannya? Ya, saya jawabnya A Bu karena Oke. hipermenore ya Bu karena sudah 10 hari ini headnya terus tanpa berhenti
dan darahnya keluar Jadi, kehitaman bergumpal, Ibu. Saya jawabnya merujuk, eh, Ibu. Terima kasih. Oke, ternyata Bu Tera ya. Dari mana Bu Tera? Izin, mungkin bisa dinyalakan kembali mikrofonnya dari kampus. Dari Umada Cirebon, Kak. ada lagi yang lain atau Oke, sudah cukup? baik, mungkin itu Bu, Aduh, karena hanya itu tadi. Oh, yang angkat tangan, apa ada lagi? udah Enggak ada. ada. Cuma Bu Oke, Tera saja. oke, siap. Kalau begitu, Valdi izin kembalikan kepada Bu Wahyu untuk nomor yang pertama Oke. ini. Dari yang tadi Yes, sudah diberikan oke. jawaban yang paling tepat. Silakan Bu Wahyu. Baik ya, lihat kita bersama-sama. Apakah tindakan bidan yang paling tepat? Apakah A tepat, B tepat, C tepat, D tepat, E tepat? Hampir semuanya tepat, tapi di sini ada yang paling tepat. Dan tadi dijelaskan oleh Ibu Tera, nah, jawabannya merujuk karena di sini sudah 10 hari, Bun. Tiada henti. Oke, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baik, betul sekali alasannya. Lihat di kewenangan bidan. Kita hanya sampai preventif, promotif, dan deteksi dini. Ini kita ada di TMPMB. Kalau kita di TPMB, kita rujuk. Mungkin nanti akan berbeda lagi kalau ini di klinik atau di puskesmas. Klinik puskesmas ada dokter. Berarti kita harus konsultasi dengan dokter. Beda lagi nanti kalau kita di rumah sakit. Seperti itu. Apakah memberi FF? Boleh, Bu. Boleh. Tapi masih kurang tepat kalau tidak dilakukan rujukan. Karena sesuai dengan kewenangan kita, kita harus bisa segera untuk ini loh, pencegahan, promotifnya sampai dengan deteksi dininya kita harus jeli di sini. Sehingga ketika menstruasi ini sudah tidak normal lagi, kita harus pikirkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga yang paling tepat dari 5 pilihan tadi adalah melakukan rujukan. Karena ini kita di TPMD. Keren Bu Tera ya, sudah langsung bisa menganalisis tempatnya di TPMD. Oke, bisa dilanjut soalnya? Oke, kalau begitu terima kasih Bu Wahyu. Silahkan Ibu, ini kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Oke, baik ya. Sudah ada di kolom chat juga tadi untuk alasannya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan untuk kakak-kakak dan juga bunda-bunda. Untuk nomor yang soal yang kedua, 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, ini sambilan ya, saya mengganggu sedikit konsentrasinya kakak-kakak sama bunda-bunda. Jadi, jadi gini bunda-bunda dan kakak-kakak ya. Mohon untuk mungkin saya tahu antusias kakak-kakak dan bunda-bunda untuk melihat soal. Tapi kembali lagi, walaupun memang udah sering disampaikan sama dosen yang ada di kampus, entah itu wejangan atau pesan dan juga nasihat, ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga informasi ini juga didapatkan, bisa didapatkan selain dari yang ada di kampus gitu. Jadi mohon diamati dan disimak apapun yang nantinya akan disampaikan sama Bu Wahyu ya. Ya, Bu Tera sudah resign. Bu Tera izin dong tanya dari kampus mana Ibu? Tadi dari Bamada Bu, Bamada. Bamada itu mana Mas Faladi? Sawi, Sawi Bu, Slawi. Bamada Sawi ya. Oh, Slawi. Ya, ya, oke. Hmm. Baik. Oke, di sini udah 1 menit. Bu Tera, saya mohon izin tadi karena Bu Tera juga sudah memberikan penjelasan. Kalau ada selain dari Bu Tera, mungkin akan saya bantu terlebih dahulu. Tapi kalau nggak ada, nanti saya berikan kepada Bu Tera. Ayo, buat kakak-kakak sama teman-teman. Cirebon, Mas. Cirebon, Iya, apa tadi? itu udah dijawab di kolom chat sama Mas Bu Tera. Oh, itu Cirebon ya? Salah dengar saya. Iya. Nah, Maaf, maaf Bu Tera. Oke, ada dari kakak tahu Bu Intan Kusumo. Nah, halo Bu Intan. Oh, familiar Bu sekali Wahyu. dong. aduh, kayaknya udah kenal nih. Dari kampus mana nih? Jawabannya A, Bu. Karena Dari itu posisi sebentar, dari bayinya kampus mana bokong. dulu? Sebentar Oh ditanya Mas ya, Fadi dari kampus mana? dari kampus SU Utomo Boyolali. Oh, pantas. Yeay. Soalnya Bu Wahyu. Oke, silakan Bu, dilanjut. Teman sejawat, Mas. Oh, Iya, tentu Ibu. saja. Sama-sama bidan kan? Sama-sama bidan kan teman sejawat. Oke. Oh, iya. Yuk, Bu Intan tadi jawabannya A karena A, karena posisinya bokong, Ibu. Mm-mm, Teraba, pos apa? Paling bawah terabanya bokong. Karena bulat, mm-mm, lunak, tidak melenting. mm-mm, Jadi betul rencana sekali. asuhannya adalah posisi knices.
Oke, luar biasa. Ini tapi masih ada jawaban yang B, masih ada jawaban yang C, masih ada jawaban, ada yang D enggak ini? Ya, ini kemarin saat tryout juga keluar, Bunda. Ya, teman-teman, ini kemarin saat tryout juga keluar. Saya juga sampai, wah ini kalau sampai ada yang maaf, sampai ada yang salah, ini dari D3 itu mungkin mohon maaf, mungkin Mas Faldi juga pernah menyimak soal-soal yang seperti ini, hampir mirip, hampir sama ya. Memang Bu, kalau di soal MCU memang tidak ada yang persis plek, nggak ada. Nanti kalau persis plek ya, itu nanti kita bisa disempret, sempret itu apa ya? Di warning sama Aitken ya, karena memberikan soal yang sama persis gak boleh sama ya. Jadi memang hanya mirip. Nggak, kemarin itu ada yang bilang sama saya, Mas, apa soalnya MCU nggak ada yang keluar? Jangan salah. Kalau sampai yang bener-bener plek sama yang di soal UKOM, nah itu malah kita yang keliru ya Mas Aldi ya. Tapi Iya. kalau ini mirip, kayak mau misalnya contoh nih rencana asuhan sesuai kasus, ini tuh udah dari zaman D3 ini, insya Allah teori ini nggak ada berubah-berubahnya. Ya, dan sudah dijawab tadi oleh Ibu Intan bahwasanya jawabannya adalah yang A, tetapi memang yang tadi masih ada yang menjawab B dan C ya. Jadi tidak posisi Trendelenburg ya Bun ya. Kok Trendelenburg itu kan kakinya dinaikkan ke atas. Itu digunakan untuk biasanya ada kasus-kasus persalinan dengan tali pusat menumbung. Nah, itu baru diposisikan Trendelenburg. Tapi kalau ini kasusnya ibu hamil, kemudian kondisinya presentasi bokong ya, kelihatan di sini bagian terbawah teraba bulat, tidak melenting ya. Kemudian hamilnya 30 minggu ini diposisikan ke niches, insya Allah masih bisa diselamatkan. Saya pengalaman anak yang pertama usia 32 minggu, kepalanya masih di atas. Saya kok duduk duduk seperti ini rasanya ngap di sini karena di sini keras banget. Ya, saya ke niches seperti ini, Bun, sampai capek. Jadi nggak cuma 10 menit, 20 menit itu enggak. Tapi sampai rasanya di sini pegal semua. Itu baru ternyata dalam 1 minggu saya kembali ke USG, dokternya, diapain Bu kok bisa musor padahal udah 32 minggu, kemarin kita udah siap-siap untuk operasi loh karena G1 kan gitu kan. Buat kenicas dok tak gitu kan. Oh, ternyata memang efektif sekali kenicas ya. Itu. Mungkin tadi ada pilihan jawaban ya. Pilihan jawabannya tadi apa? Mengapa dengan posisi jongkok? Ini rencana asuhan ketika fokusnya ke ini apa namanya latihan ya. Jadi bukan untuk asuhan untuk memperbaiki kondisi ya. Jadi memang kita kadangkala ada soal-soal yang seperti ini ya. Bukan berarti terus kalau ini ya jelas ini biasanya kan muncul kalau ini soalnya fokusnya ke latihan untuk menurunkan kepala seperti itu biasanya. Tapi kalau kondisinya presentasi bokong seperti ini, jawaban yang benar adalah kenices ya. Ini jadi dalam posisi Kniчас akan berlaku hukum gravitasi. Bokong akan menempati yang lebih luas dari perut ibu. Ya, seperti itu penjelasannya. Bisa diterima dengan baik, dengan jelas, Bagaimana mudah-mudahan kakak-kakak mungkin bisa di kolom bisa chat. dicek. Kalau Jelas memang aja apa jelas dirasanya, banget? nah, Oke ya, jadi nanti kalau ketemu soal yang press bokong ya, presentasi bokong, kepalanya masih di atas, udah itu jelas posisinya kniches ya. Ini apa namanya ini soal-soal teori, biasanya keluar di D3 maupun di profesi. Kita lanjut ke soal nomor 3. oke, sebelum dilanjut Ibu ke soal nomor 3, sekali lagi saya berikan disclaimer ya untuk kakak-kakak dan teman-teman, apapun yang diikuti kegiatannya bersama kami dan juga khususnya di MCU, ini bukan berarti suatu bocoran soal yang nantinya akan keluar pada satu uji kompetensi ataupun tryout ya. Jadi kami hanya memberikan gambaran serta beberapa materi mungkin yang nantinya bisa membantu memudahkan. Ya apapun yang nggak didapatkan ya semoga teman-teman dan kakak-kakak juga bisa dapat gitu maksudnya di MCU. Kalau misalkan ini bocoran soal kan juga kayaknya kurang mungkin ya. Siapapun juga yang punya kenalan di sana kayak di pusat atau apa, itu juga Nggak pasti ngaruh. nggak bakalan bocor sih, nggak bakalan soal. Mm-mm, betul. Jadi kalaupun nanti menemukan pada saat UKOM aslinya, Mas ternyata soal MCU keluar bla 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 bla, saya yakin itu bukan plek kejiplek yang kayak tadi dibilang sama Bu Wahyu, bukan. Tapi karena memang apa? Ya kakak-kakak sama bunda-bunda udah terbiasa ngeliat soal. Mengerjakan soal.
Nah, Betul. itu. Mm, Karena kan pada dasar semua kan bisa karena terbiasa. Jadi ya betul. bukan artinya ketika itu ngeliat soal MCU, terus laporan ke kami, ternyata soal MCU keluar. Bukan, itu bukan soal kami. Tapi karena itu sudah terbiasa buat bunda-bunda sama kakak-kakak. Jadi itu, Ibu. Betul sekali. Begitu Iya. bisa dilanjut, Ibu. Silahkan. Oke, kita ke soal nomor 3 ya. Seperti ini. Ini kemarin juga keluar. Nah, udah dikasih tahu tuh sama Wahyu. Ayo. Mm-mm. Tapi memang soalnya berbeda ya. Nggak pas plek gini nggak. Waduh, Bu Tera udah angkat tangan aja. Oh ya, tadi itu apa revisi ya? Ternyata Bu Tera tuh dari apa namanya? Dari Ribon. dari Muhammadiyah. Oh iya, oke oke. Mm-mm. Keren Oh, keren, Tera. 30 detik udah pada jawab semua. Keren Hmm. kan? Oh, udah terbiasa menjawab soal ini kita nggak mencapai 1K ya. Apa Hmm. karena kemarin sempat WA-nya error itu ya, Mas Waldi ya? Yang error yang apa tuh, Bu? Maksudnya, Bu? Jadi sudah mencapai 1.000 banyak yang nggak bisa masuk. Jadi ketika saya share ke teman-teman itu Hmm. pada japri, ayo nggak bisa masuk. Oh, ada apa? Ke Terus Zoom-nya. kemudian tadi saya klarifikasi dengan Mas Luki memang ada yang bermasalah dengan WhatsApp-nya sih. Oh, iya, 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 iya. Oh, tapi semoga enggak lah. Udah mencapai 600. Saya sih biasanya sampai 1K. Alhamdulillah, Bu. Udah Iya. akhir-akhiran tapi masih banyak ternyata dari Mm-mm. kakak-kakak dan teman-teman. Baik, ini udah 1 menit. Saya izin, Bu Tera, sebentar ya. Tadi udah kesempatan di nomor pertama sama yang nomor kedua tadi dari teman sejawat Bu Intan. ya Bu Intan. Jadi ini ada dari kakak atau Ibu Yulia. Nur Yamin Pratiwi. Dari kampus mana ini? Selamat malam, Pak Yulia atau Bu Yulia. Halo Gimana? Kak, selamat malam. Saya dengan Yulian Riamin Pratiwi, mahasiswa dari IKT Buton Raya, Kota Bau-Bau. Oke, dari Buton. Wow. Bau-bau IKT. Oh iya Oh. iya iya saya pernah ke sana. Oke, silakan Kak Yulia. Pulau mana Bau-Bau itu? Provinsi mana? Di Sulawesi, Bu. Sulawesi Tenggara, Bu. Masya Allah, di sana sudah jam 9 atau jam 10 Bu Yuli ya? Wita, Bu. Eh, Baru jam 9, Bu. Oh, baru jam 9. Oke, keren-keren. Baik, silakan Bu Yuli ya. Diagnosis yang tepat pada kasus, Bu, jawabannya dia prematur karena ibunya hamil usia 35 minggu, datang dengan keluhan keluar lendir bercampur darah, hasil pemeriksaan dalam keadaan normal, kemudian eh, pembukaannya sudah 3 cm, Bu. Ya. Sudah ada pembukaan. Mm-mm. Diagnosis yang tepat adalah Prematur, Bu. Jawabannya, Dek. oke. Yes, kita langsung buka saja ya teman-teman ya. Dan benar, Ibu Yulia yang lahir di bulan Juli pastinya. Iya, saya tahu dong ya. Nah, cuman tanggalnya mungkin harus menebak dari tanggal 1 sampai tanggal 31 kan gitu ya. Yang jelas bulan Juli ya, Bu Yulia ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Bu, Oke, belum benar menikah, kan, Bu. Bu? Masih 20 tahun. Baik ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ini apa namanya membaca soal uji kompetensi, itu pastikan dibaca soalnya terlebih dahulu, diagnosis, kemudian lihat pilihannya, matur, imatur, dismatur, prematur. Dari sini kita udah tahu nih, ini bakalan ke usia kehamilan. Kurang dari 1 menit, mungkin hanya 10 detik kita langsung ketemu. Hamil 35 minggu, dah langsung prematur. Kita punya banyak waktu untuk mengerjakan soal-soal yang sekiranya memang tingkatannya lebih sulit daripada ini. Kan begitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau mengerjakan soal ujian kompetensi seperti itu triknya. Baca soalnya terlebih dahulu, pilihan jawabannya dari situ kita udah tahu ini mau ngarah kemana nih kan gitu. Baru kemudian oh alah kalau misalnya terkait dengan matur matur berarti ini usia kehamilan nih kan gitu. Nah, kita langsung lihat nih hamil 35 minggu. Dah jelas. Kan begitu ya. Itu teman-teman semoga bisa diterima penjelasan dari saya ya. Amin. Siap. Bu, Benar tadi ada semua yang hampir, tapi ada Ibu, yang satu tadi yang menjawab A sepertinya. tadi Ya. Kak Yulia interupsi tuh, Bu. Gimana? Baru 20 tahun katanya, Bu. Oh ya, oh ya, Mbak Yulia baru jawab. Mas Waldi berapa? Kayaknya baru 19 ya? Ya, saya, Bu, 24, Bu. Oh, 24. Oke. Bulan Heeh. apa dong? Januari, Bu. Oh, Januari. Tanggal 1. Enggak, 19, Bu.
Cie, terus ngaku tanggal 19 Januari emang mau kasih kado? Enggak ah. Nanti minta sama Lain. MCU ya. Modus Mas Faldi kasih tahu lah hari ulang tahun mau Astagfirullahaladzim. ngasih minta kado. Oke. Oke. Mau dari MCU dulu atau mau langsung lanjut ke soal nomor 4? Lanjut dong, Bu. Ini Oke, soalnya udah kelihatan siap dari ya. semangat. Kita masih semangat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kan, mudah-mudahan kakak-kakak ini nomor soal yang keempat. Beragam untuk malam ini, tadi ada remaja, ibu hamil, kemudian yang ketiga ibu bersalin. Kita lanjut ke ibu nifas. Oke, silahkan buat benar-benar yang kakak-kakak. Kalau mencet sudah saya nyalakan, masih serentak dengan opsi jawaban yang D. Ada juga yang B, ada juga yang Oke. E. Oke. Ada juga yang C. D, D, E, ada yang C. Oke. Tapi kebanyakan D nih, Ibu. Tapi nggak ada jawab yang A ya. Ayo, sambilan buat kakak-kakak sama bunda-bunda lagi yang mau memberikan opsinya. Nah, kan kalau gini enak nih, beda-beda nih. Mohon maaf ya, Betul. Bunda Murniati sebentar ini ada Bunda Mia atau Kak Mia duluan ini yang nyalahin tadi. Baru nanti saya coba gantian ya. Selamat malam, Kakak atau Bunda Mia. Selamat malam, Kak. Nah, nah kalau kayak gini saya nggak enak nih Bu, takutnya beda nih Bu. Yang saya panggil Bunda, tahunya masih 20 tahun ya kan? Cie. Oke, silakan Karena kalau dari gitu. suara kedengeran ya Mas ya. Iya, Bu. Silakan Kak Mia. Ya, jawabannya dievaluasi posisi menyusui yang benar. Alasannya? Alasannya karena di sini ada keluhan ibunya nyeri pada puting pada saat menyusui. Kemudian hasil anamnesisnya ibu merasa takut untuk menyusui. Dan untuk pemeriksaannya puting susu ibu lecet, payudara penuh, ASI menetes, dan TFU sudah tidak teraba. Oke, dari kampus mana Kak Mia? Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Oke, saya Oke, Bu ya. Duta ya. Halo Banjarmasin. Wita atau Wip? Banjarmasin. Wid. Wita, Bu. Oh, udah Wita. Oke ya. Semangat. Semakin malam semakin menyala ya Kak Mia ya. Kak Imelda, mungkin jawabannya beda atau sama? Oke, silakan selamat malam Kak Imelda atau Bunda Imelda. Apakah jawabannya sama atau berbeda? Mungkin kalau berbeda bisa disampaikan. Dinyalakan bisa mikrofonnya silakan. Sama Bu jawabannya. Oke, baik. Alasannya juga sama Bu Imelda? Juga sama. Oke, baik ya. Tapi nggak janjian kan Bu? Enggak Bu, Dinda aja. Emangnya Mas Faldi ya, janjian sama Bu Ayu. Enggak deh ya. Nggak janjian Saya Bu. itu kalau kayak gini tuh moderatornya nggak pernah dikasih tahu, nggak pernah di ini apa namanya, bahkan nggak pernah diinfo. Nanti sama ini ya Bu, sama ini enggak. Ngerti-ngerti ini Ya, siapa ya, kan gitu ya. Surprise Bu. Oke, iya surprise bener ya. Kalau dari yang kan udah tahu. Ya, nanti yang masuk Bu Wahyu pasti pakai seragam. Yang mau nemeni Bu Wahyu harus pakai seragam biar kupelan kan gitu ya. Cik, kupel kita. Oke, kita langsung ke jawaban ya, teman-teman ya, biar tidak semakin malam ya. Oke, kita lihat jawabannya. Tadi ada yang B, ada yang C, ada yang D ya. Oke, semuanya hampir benar sebenarnya ya. Tapi ada yang lebih benar yaitu yang paling tepat adalah evaluasi posisi menyusui yang benar. Seperti yang disampaikan oleh Kak Mia dan Ibu Imelda ya. Kalau dari suaranya kayaknya Mbak Imelda ini Ibu deh ya. Oke. Mas Fadi, kalau suara saya Ibu atau Kakak, Mas?
Aduh, Oke deh, kakak ya Mas ya. kakak boleh, Bu. Kakak ya. Jadi seperti ini ya. Jadi evaluasi posisi menyusui yang benar. Tadi Kak Mia, Ibu Imelda udah menyampaikan bahwasannya keluhan nyeri pada puting saat menyusui dan tampak puting susunya lecet. Ingat, salah satu tanda posisi menyusui yang salah ini adalah puting susunya lecet. Soal-soal seperti ini biasanya nanti akan berkembang. Kalau soalnya ke profesi biasanya apakah penyebab dari kasus tersebut? Nah, ini nanti biasanya seperti itu. Ya, jadi soal-soal seperti ini lebih variatif sebenarnya di apa itu namanya diolah, disusun oleh para dosen kebidanan di AIPKIN ya, itu biasanya akan lebih bervariasi. Apakah penyebabnya? Apakah faktor resiko? Nah, faktor resikonya setelah ini apa namanya setelah kondisi kayak gini nih biasanya kan terus bendungan payudara kan begitu. Ibunya nggak mau nyusu pasti jadi bendungan payudara. Setelah bendungan payudara jadi mastitis, setelah mastitis jadi abses dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi soal-soal nifas seperti ini berkembangnya biasanya ke arah situ. Dan ini hanya bisa diketahui dari MCU. Kalau dari tempat lain atau dari saat belajar bersama dengan dosen mungkin juga disampaikan. Tapi kalau berdasar ketika dengan dosen kan paling hanya sekali dua kali, tapi kalau MCU dalam satu bulan 4 kali atau 5 kali seminggu, setiap malam belajarnya kayak begini, terus insya Allah nanti akan sangat mudah mengerjakan soal-soal UKOM seperti itu ya. Bisa diterima dengan baik ya Bu penjelasannya Bu, teman-teman. Oke, mungkin bisa dibantu di kolom chat ya. Mudah-mudahan kakak-kakak silakan. Bisa diterima dengan baik. Oke, Kak Septiana Oke, bisa. alhamdulillah ya, Oke. keren sekali ya. Yes. Baik, kalau begitu Bu Wahyu izin sebelum ke soal berikutnya, tadi berhubung Hmm? dengan apa yang disampaikan sama Bu Wahyu, mungkin Fal Hmm? izin kan terlebih dahulu ya Bu ya, untuk Siap. informasinya. Hmm? Saya stop share screen dulu. Boleh, Bu. Karena sedikit yang ingin saya sampaikan, mungkin dari bunda-bunda sama kakak-kakak, ini berarti untuk mengingatkan, bukan suatu kewajiban ya. Yang tadi disampaikan Bu Wahyu, kalau misalkan di MCU membahas untuk soal-soal, kita tuh sebenarnya dulu memang setiap hari, Senin sampai Jumat. Tapi berhubung memang waktunya kurang tepat, dan juga untuk sumber daya manusianya, jadi kami perkecil setiap hari Senin sampai hari Rabu. Kalau misalkan memang ada yang ikut, ini kan periode UKOM berarti minggu depan berarti ya Bu ya? Iya, betul. Minggu Ini depan. minggu depan. Iya, Minggu depan hari terus Sabtu kan ya. dari Sabtu Tanggal 5 sampai Oktober. hari Iya, tanggal Senin. 5 Oktober. Nah, 5 sampai 7. Kalau misalkan bunda-bunda sama kakak-kakak ada yang mau ikut, kita buka kelas terakhir ya. Tanggal Kesempatan 31, tanggal untuk 30, tanggal 1 dan tanggal 2 mungkin ya. iya 30 tanggal 1 sama 2. Kalau misalkan memang informasinya kurang jelas, ini Val dibantu share screen aja. Ini sedikit informasi aja ya untuk bunda-bunda. Kalau memang dirasanya ini dibutuhkan dan memang ingin diikuti, ini silakan. eh, Kami akan membuka di hari Senin, itu berarti yang ini. Kalau bunda-bunda sama kakak-kakak nanti ikut UKOM-nya di minggu depan nih, yang tanggal 5 sampai tanggal 7. Berarti nanti bisa ikutnya yang ini, ya. Bisa ikutnya yang ini. Ya, yang ini itu nanti pertemuannya 3 kali, berarti ini bukan tanggal 23 ya, tapi maksudnya tanggal 30, tanggal 1 sama tanggal 2. Mas, ini kan ada tryoutnya 1 kali 180. Kalau misalkan untuk tryoutnya itu, nanti kita laksanakan di minggu depan. Berarti sebelum bunda-bunda sama kakak-kakak pelaksanaan uji kompetensi, itu kita langsung share untuk pengerjaannya. Jadi bisa banget diikuti, diabaikan harga yang bawah, tapi silahkan nanti yang mau ikut cukup mengeluarkan biaya 79.000 ya. Ini kesempatan terakhir pakai banget. Jadi nggak ada kesempatan-kesempatan lain lagi yang nantinya mau ikut UKOM di tanggal 5 sampai tanggal 7, karena biasanya ya agak susah ngasih tahunya nih. Ini mohon izin mohon maaf ya, bukan menggurui atau mau so tahu, tapi sepengalaman Valdi, karena ke beberapa kampus itu terlalu mahasiswanya beranggapan ya udah masih 1 tahun lagi, ya udah masih 6 bulan lagi. Dah, akibat dari ya udah itu, akhirnya tiba-tiba udah hamin 1 minggu gitu. Nah itu nanti mulai keteteran. Kenapa? Pada saat diingetin, UTS UAS pernah ngerasain nggak? Pernah. Mungkin di D3 dulu di S1. Nah, udah habis dari UTS UAS kan udah tahu jarang dapat soal dari kampusnya. Ya kan? Udah pasti ada juga yang nggak dikasih. Terus udah tahu juga kalau misalkan ikut tryout,
tryout yang pembawaan secara nasional, itu kan biasanya ngerjain 180 soal. Ada yang bayar 275, ada yang bayar 270, ada yang bayar 300, ada yang bayar tapi ditanggung oleh kampus. Nah, tapi kan udah tahu juga kalau pembahasannya nggak bakalan dikasih. Nah, itulah sebab akibatnya kenapa terlalu menganggap, oh ya udah nanti pasti ngerjain. Oh ya nanti dapat tes ini, dapat itu. Ya udah tahu nggak dapat pembahasannya, kenapa nggak disiapin benar-benar dari awal? Maka dari itu ini Valdi sampaikan, memang sisa-sisa terakhir ya, yang disemogakan juga ya nggak menutup kemungkinan lah. Semoga ini juga bisa membantu untuk kakak-kakak dan juga untuk bunda-bunda ya. Jadi itu kakak-kakak sama bunda-bunda ya. Ini saya Valdi share aja ya di kolom chat. Valdi share di kolom chat. Jadi bunda-bunda sama kakak-kakak nanti bisa bisa share linknya kepada teman-teman sejawatnya ya, yang mau ikut silahkan ikut, yang mau konfirmasi ke WhatsApp Valdi juga boleh. Nanti kalau diklik linknya, di dalam link tersebut nanti ada nomor saya ya. Nanti di share juga bunda kakak ke grup ya. Untuk link absensi diberikan di terakhir, oke. Link absensi diberikan di terakhir. Jadi ini Valdi share dulu informasinya, nanti kalau ada yang mau di info-info lagi, ada yang mau ditanya-tanya lagi setelah selesai kegiatan malam ini ya, nanti Valdi lanjut untuk menjawab pertanyaan dari bunda-bunda dan juga kakak-kakak. Mungkin sedikit itu Bu Wahyu ya, takutnya nanti Yes. kan kasihan untuk teman-teman yang udah di timur. Silakan Ibu bisa dilanjut. Pasti bermanfaat untuk informasinya, untuk bedah soalnya malam ini ya. Alhamdulillah, kalau memang bermanfaat untuk teman-teman, artinya kita adalah orang-orang baik ya, karena sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal terakhir ya Mas Waldi ya. Terakhir Bu. Iyalah. Astagfirullah. Oh Nah, iya ini iya, webinar. sudah soal keempat. Kita kan cuma 5 soal, Saya lupa, Mau saya lupa. oh, Mas Valdi takut ke ini, apa namanya, takut terlalu cepat apa berpisah dengan Bu Wahyu ya. Jadinya terus ini, apa namanya, kok udah soal terakhir gitu ya. Bu, soalnya saya kan udah lama nggak jadi moderator. Biasanya Iya, memang bimbel-bimbel kan lebih dari 5 soal kan. iya. 5 Mas soalnya. 6 ada yang waktu itu pernah Kalau bimbel sempat, 6 apa 7 kayaknya ya sekarang. pernah sempat 8 6 pernah. atau 8 lupa saya ya. Itu, tapi kalau webinar hanya 5 ya. Nanti Astaga, konfirmasi ya Mas ya. maaf Bu. Mas Faldi lama nggak ini soalnya ya, nggak ketemu sama bidan dosen-dosennya MCU ya. Oke, kita ke soal terakhir. Sudah muncul di layar teman-teman semuanya? Sudah Ibu, sudah muncul. Sudah. Oke, ya. Silahkan. Kita Oh, di soal BBL. siap. Silahkan untuk kakak dan muda-muda 1 menit dari sekarang. Ingatnya Mas Faldi sama keinginan ibu-ibu tuh sebenarnya sama. Apa tuh Bu? Samanya lebih dari 5 soal. Nah, itu dia. Kalau mau lebih dari 5 soal dan setiap malam ini apa namanya belajar soal, harus gabung ke MCU. Ya, Hmm. Saya lupa Bu. Maaf, maaf, maaf. nggak apa-apa, aman Mas, aman. Manusiawi kok lupa itu. Benar, benar, benar. Manusiawi. Hmm. Oke, silahkan muda-muda. Ayo, masih ada. Oke, apakah aksen yang paling tepat sesuai dengan kasus tersebut? Bentar Terima Bu. kasih Bu Yanti, sambil ngomong, luar biasa. Oke, Oh, nggak silahkan. sambil ngomong ya, sambil ini ya, sambil memberi jawaban IMD. Oke. 2, 1. Oke, 1 menit udah berjalan. Banyak sekali. Masih Oke, banyak Pak. ada yang Ada jawab yang. deh. Ini Bu Febri apa siapa ini tadi yang nyeret-nyeret pas di D ini tadi? Ya, jangan Bu dicoret-coret dulu. Diana Sri Aulia, oke. Bu Emelda, Sebentar. Bu Agustina, Bu Tera, iya. Di sesi terakhir yang belum pernah menjawab nih Bu Agustina nih. Iya, Bu. Boleh Soalnya dong ya Mas Faldi mau ya. nyalahin Saya request ke Bu duluan. Agustina atau Mbak Feni. Tadi Bu Agustina atau Bu Agustina udah nyalain duluan. Silahkan mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya, Bunda atau Kakak ini. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Iya, selamat malam. Dari kampus mana? Dari Akbit Keva.
NTT. Oh, Keva. Oh ya, WIT berarti ya. Waduh. Waduh, waduh, Ya, waduh. di sini Mana NTB? sudah jam 9. Keva Menanu ya, NTT. Keva Menanu ya. Iya. Oh, NTT. NTT sana lagi, Bu. Dekat ini, arah timur Ya, timur. Kak. Ya. Halo, Kak Agustina. Iya, di timur. Wita, Ah, di sini waktu Indonesia Tengah. ah. Oh, Oh, masih berita. bukan WIT. Tidak, Kak. Wita. Oh, oke, oke, oke. Hmm. Silakan. Dilanjut, Silakan, Bu Kak Agustina. Agustina. Baik, di sini saya menjawab uh, jawaban D, lakukan rooming in karena di sini uh, bayi baru lahir term pada 2 jam yang lalu. Oke. Ada jawaban yang lain dari Bu Iya. Agustina? Bu Agustina nih pasti lahirnya bulan Agustus dong. Gimana nih? Kayaknya, Oke, udah langsung diletakkan HP-nya. Bu Agustina lahir di bulan Agustus ya, Bu Agustina ya? halo Kak Agustina. Oke. Karena Agustina. Iya sih. Oh iya, iya. Oke, oke. Kalau begitu Oke, tadi, jawabannya tadi ada apa yang Bu? A, ada yang D, ada yang C. Oke. Apa tadi Bu? Kak Agustina, Bu? Jawabannya, Bu? Mbak Bu Agustina jawabannya lakukan rooming in. Oke. Mm-mm. Siapa yang lain? Bu Feni D, mungkin Ibu. berbeda? Atau Bu Bu Rini? Feni. Ya. Selamat malam, Kakak atau Bu Feni? Ya, selamat malam. Ya, Bu Feni. Eh, jawaban saya A, IMD. Ini beda nih. Oke. Dari, ntar lu, Alasannya? ntar lu, dari kampus mana? Dari Aisyah Pringsewu. Oke, dari Umpri ya. Pringsewu. Oke. Pringsewu itu masuk Aisyah ya, provinsi mana, Bun? Aisyah. Iya, Lampung, Bu. Lampung. Lampung. Oh ya, oke. Bu Rini berbeda jawabannya. Alasannya apa Bu Feni? Sebentar. Kok pilih? Alasannya karena itu kan persalinan normal dan lahir aterem 2 jam. Oke, baik. Bu Rini, ada jawaban berbeda? Ayo, selamat Terima malam, Kak. kasih Bu Feni. Iya, sama-sama. Selamat Bu malam, Rini? Kakak atau Bunda Rini. Ini di request langsung dari Bu Wahyu. Iya Nah, Kak, selamat malam. Kalau saya jawabannya sama ke Ibu tadi, jawabannya D. Oh, Lakukan jawabannya rom D. dari kampus mana kali ini? Oke. dari kampus Poltekkes Kemenkes Aceh, Kak. Dari Waduh. Aceh, Serambi Mekah, luar biasa. Semuanya Iya, ada, Ibu. Aceh ada, Lampung ada, dari timur dan Pokoknya dari Sabang sampai Merauke malam ini malam mingguannya Mas Faldi se-Indonesia ceweknya ya. Keren pokoknya. Oh, ada yang pengasih rasionalnya nih, Bu. Mungkin sebelum Ibu Iya, iya, jawab, belum. ya, terakhir nih, Bu. Mm-mm. Di kolom chat tadi. Selamat malam, Kakak atau Bunda. Ini atas nama Wungo. Siapa nih nama aslinya nih? Halo Bang, Halo, selamat malam. malam juga Bang. Oh, Kalau Ini, ini ini dengan Bapak siapa? ya, ya Dengan apa? Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Samuel Bang Dari kampus dari Tribuana Malang Bang, Jawa Timur. Tribuana Malang. Ini berarti jurusan ini ya, jurusan perawat Perawat, ya? perawat. Oh, nyasar. Tapi nggak apa-apa, coba Bu, coba Bu. Ini sesuatu yang interest nih. Ini berbeda nih. Ini belum pernah ada. dapat mahasiswa cowok Mas Faldi. Baru kali ini saya ketemu dengan mahasiswa cowok Mas Faldi ketawa. Sorry, Tapi, sorry Bu. Makanya temanku tadi ada kirim link di apa di grup, makanya aku gabung. oh, Aduh, oke tapi oke katanya mau memberikan ya. rasionalnya. Silakan. Kakak siapa atas nama Kak siapa, Kak? Ini Samuel Bang dari Oh, Universitas Tribuana di Malang. Sorry, sorry Bang. Oke, dari Mas Sam, Unitri. silakan Dari Mas Sam. Unitri. Ya, Kalau Ayo. menjawab soal kayak gini mudah apa mudah Mas Sam? ini saya pilih C untuk metode yang paling tepat, ya metode kanguru. Ketika ibu melahirkan, banyak kalau ibu melahirkan itu langsung yang kita pakai itu metode kanguru begitu supaya banyak cepat refleks begitu. Terima kasih. Oke, Oke. baik. Mas Samuel, mantap. Samuel, keren sekali ya. Ada yang nyasar. Nyasar ternyata. Ini kalau sampai benar-benar yang tadi dua opsi jawaban ternyata salah, ternyata yang paling benar malah C. Ah, udah ini. Berarti Bu
Bu Bidan perlu ditanyakan ini bagaimana ini kan gitu ya. Aduh, sana ini. Oke, Oke ya, silakan Bu luar Wahyu. biasa ini gong di soal kelima nih kita bakal dapat jok yang luar biasa nih. So mohon maaf ya teman-teman yang sudah resen ya, mungkin belum dapat kesempatan di saat ini untuk menyampaikan pendapatnya ya karena tadi sudah disampaikan Mas Faldi berkali-kali keburu malam Bu, keburu malam. Oke deh ya. Jadi mungkin nanti di bimbel-bimbel selanjutnya nanti teman-teman kalau udah bergabung di MCU bisa ini apa namanya berlomba-lomba untuk memberikan jawaban atau rasional dari jawaban yang sudah dipilih ya. Oke, kita langsung ke jawabannya. Tadi ada yang menjawab IMD, ada yang menjawab lakukan rooming in atau bahkan ada yang menjawab metode Kang Nguru ya. Kita lihat dulu jawabannya. Tada! Jawabannya adalah lakukan rooming in. Yeah. Untung saja Mas Samuel gak bener ya. Kalau Mas Samuel bener ini tadi bisa jadi Bu Bidan se-Indonesia pada kalang kabut ya. Pas apa namanya mahasiswa perawat bisa menjawab soal kebidanan dengan sangat tepat ya. Keren Mas Samuel dari Malang ya tadi ya. Ya Bu, monitor Halo ya. Jawa Timur ya. Jadi malam ini baru ini saya dapat mahasiswa cowok Mas Faldi. Jadi saya excited sekali ya. Biasanya saya dapat teman cowok itu kalau moderator seperti ini ya dari MCU atau mungkin kalau saya lagi kegiatan yang lain ketemu dengan moderator cowok itu jarang sekali atau mungkin kalau saya lagi jadi mahasiswa ketemu SPOG, ketemu dokter itu baru cowok kan gitu ya. Kalau setiap harinya ya sudah ketemu dengan cewek, ketemu cewek lagi kan gitu ya. Oke, teman-teman, Bu Bidan dan Mas perawat satu ya. Di sini apakah asuhan yang paling tepat untuk kasus tersebut? Lihat ya, di sini lahirnya 2 jam. Ya, 2 jam itu sudah tidak boleh lagi, bukan tidak boleh ya, tidak lagi waktu yang tepat untuk dilakukan IMD. IMD, inisiasi menyusui dini, itu segera setelah lahir. Ya, minimal 1 jam. Ibu apakah boleh dilanjutkan ke 2 jam berikutnya? Boleh. Minimalnya memang 1 jam. Itu untuk IMD. Ya, kita sambil sambil review, sambil mengingat-ingat kembali ya, gitu. Kemudian kalau B resusitasi itu juga nggak perlu karena di sini tidak ada tanda-tanda bayinya ini mengalami asfiksia sehingga tidak perlu resusitasi. Metode kanguru teman-teman, metode kanguru itu difokuskan untuk BB kurang dari 2.500. Kalau nanti ada soal yang mirip-mirip, kemudian BB-nya kurang dari 2.500, bisa jadi jawaban yang tepat adalah metode kanguru. Ya, seperti itu. Kemudian tadi kemudian rawat bayi di inkubator. Di klinik mungkin bisa, ya. Di klinik mungkin ada inkubator, ya. Tetapi di sini suhunya masih aman, tidak kurang dari 36,5. Jadi tidak perlu dilakukan rawat di inkubator. Dan yang paling tepat sesuai dengan kasus ini ya, bayinya normal, tidak ada cacat bawaan ya. Di sini nggak ada sih ya di kasus terkait dengan cacat bawaan. Kemudian BB-nya normal, kemudian usia kehamilannya juga normal ya. Kemudian aterm jelas ya, kalau kita berbicara dengan aterm itu sama dengan matur. Jadi dia 37 sampai 42 minggu ya. Kemudian juga tidak terlihat di sini kasus-kasus ada faktor resiko dan sebagainya. Ibunya juga tidak ada masalah dan sebagainya ya. Di sini tidak ada faktor resiko ditunjukkan dengan bayi menyusu kuat pada ibunya. Artinya ibunya juga aman karena dia juga bisa menyusui bayinya. Sehingga dilakukanlah yang namanya rooming in. Tepuk tangan untuk ibu. Siapa tadi yang menjawab benar? Bukan berarti yang salah terus tidak boleh tepuk tangan, enggak ya. Tepuk tangan untuk kita semua aja ya. Di sini tuh ada reaksi loh ya. Di sekarang itu bisa direaksi di sini untuk ditepuk tangan nih. Mana ya? Biasanya saya kemarin reaction nih. Nih, tepuk tangan tuh kayak gini ya. Bisa direaction ya, tepuk tangan untuk kita semua atau bisa dikasih tanda cinta di sini juga bisa. Nih tuh. Kelihatan nggak Mas Waldi? Saya kasih Kelihatan Bu. reaction. Nah ya, bukan buat Mas Waldi loh ya, buat teman-teman bidan loh ya. Bu Ntar tahu aja kalau saya baper. kurang rasa kasih sayang Bu. Pokoknya jadi bahan bullying Mas Waldi malam ini ya. Gak bercanda lagi. Oke. Teman-teman untuk penjelasannya bisa dipahami dengan baik ya. Oke, Oke. mantap Bu Wahyu. Ya. Ini ternyata ada emoticon menangis, ada emoticon ketawa Bidin.
Saya baru buka chat, Mas. Ternyata ini apa namanya kok bisa kesasar. Aduh bener ya. Ini memang kemarin tuh kan. Memang kemarin ada teman saya yang masuk ke keperawatan juga. Aku kesalah ini salah salah memilih yang perawat ibu gimana? Waduh, susah juga ini. Ngakak banget. Ternyata di sini Salah kamar. isinya kok komentar ini ya apa namanya komentar ketawa ya. Saya baru buka chatnya Mas. Sama. Kita belajar bersama dengan Bang Samuel. Oke, baik Tapi ya. kan nggak apa-apa Ini ya. sudah soal terakhir, teman-teman. Nanti kalau mau soal lebih banyak lagi, silahkan gabung bersama Mas Faldi dan teman-teman di MCU ya. Oke, siap Bu Wahyu izin sebelum teman-teman meninggalkan untuk Zoom ini nanti link absensinya saya berikan di kolom chat dan juga ini karena mumpung udah digeser slide-nya saya kasih dulu lagi deh ke Bu Wahyu ada yang sampaikan dulu Gak Bu. apa-apa, diselesaikan dulu. Oke, ya udah karena udah diberikan ke saya ambil ya Mas ya. Baik, rahasia untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan dan tindakan saat ini akan menentukan kesuksesan kita di masa depan. Jadi tadi udah sampaikan sama Mas Faldi ada waktu 3 hari Senin Selasa Rabu untuk persiapan di hari Sabtu ya, Ukom periode terakhir di tahun ini karena nanti kalau ada lagi nanti di di tahun depan biasanya bukan biasanya tahun depan baru ada lagi ya. Semoga usaha kita tidak ini apa tidak sia-sia ketika kita mau belajar banyak, mau berlatih soal dengan baik, insya Allah nanti hasilnya juga akan luar biasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Bu Wahyu atas apa yang sudah disampaikan dan juga tadi ada kata penutupan. Tapi sebelum kita akhiri, mumpung masih ada Bu Wahyu juga, silakan untuk kakak-kakak dan teman-teman yang berkenan untuk menyalakan kameranya, boleh silahkan dinyalakan. Nah, kelihatan tuh Kak Samuel. Mana? Halo Bang Ini Samuel. saya pin ini. Oke, Oh. ini apa namanya ganteng kedua nih ya apa namanya ganteng kedua dari Mas Faldi nih. Saingan beratnya Mas Faldi nih ya di sini ya. Keren ya. Kesasar yang bermanfaat ya Bang Samuel ya. Oke, Ya, Bang yuk Samuel dijagain asli dulu. dari Malang kah? Tuh, saya buka mikrofonnya, Kak Samuel. Asli dari Malang kah? Kayaknya enggak deh. Kak Samuel bisa dinyalain. Unitri, kampus Unitri, Universitas Tibuana Tunggadewi ya, Malang. Ya, Tapi saya sepertinya bukan dari. dari Unitri Bang, tapi aslinya dari NTT. Nah, kan bener kan? Dari wajahnya terlihat, Mas, bukan dari orang Jawa Timur ya. Kalau Mas Faldi kan Betawi asli nih kayaknya ya. Iya, Salah benar. lagi saya. BTW. Maaf, nggak tahu tadi. Keren. Jadi saya akan lihat tadi soalnya itu kayak maternitas semua. Jadi saya bingung. Oh Oh ini iya, maternitas semua. soalnya kayak keperawat. Terus Kalau saya di Keren, perawat keren. memang iya, diperawatkan di maternitas. Iya, betul. Luar biasa. iya iya. Nggak apa-apa ya, Bang Samuel ya. Dapat ilmu nih dari sini nih ya. Terus Iya, insya Allah ilmu itu tidak ada yang rugi. aku Semuanya bermanfaat. Ya, semangat Bang Samuel. Sudah ikut MCU juga kan? makasih ya Tapi Bu. nggak pernah ketemu saya. Ya Bu, Atau makasih Bu. modus nih, pasti Bang Samuel ini modus pengen ketemu sama Bu Wahyu terus masuk sini nih. Enggak Bu. Aku Oh mahasiswa enggak, profesi. bercanda, bercanda Bang Samuel. Ini Bang Samuel orang kedua yang jadi bahan bullyingnya Bu Wahyu ya. Biasanya hanya moderator yang berani ini apa namanya berani dibully ya. Oke, Salam. teman-teman Bidan se-Indonesia. Kalau begitu izin untuk kakak dan bunda-bunda teman-teman semuanya silakan ayo kita bisa gaya bebas tiap nanti Valdi hitung mundur itu berarti di screenshot ya. Boleh gayanya MCU seperti ini C, boleh gaya bebas seperti apapun juga terserah. Oke, silakan Valdi hitung mundur mulai dari slide yang pertama 3, 2, 1. Oke, slide pertama udah sebentar. Soalnya ada yang nyalain kamera lagi nih di slide kedua. Di slide kedua. Oke, slide kedua masih ada kah? Oh, masih ada. Oke. 3, 2, 1. Oke, slide kedua sudah. Slide ketiga masih ada kah? Amin ya Oh, Allah, lulus Ukom ya Allah, lulus Ukom, kompetensikan di ujian ya Allah. slide ketiga terakhir. Ayo, 3, 2,
Satu. Oke, mantap. Nanti saya kirim ya ke grup. Oke, Ah, teman-teman, kakak-kakak, serta Bu Wahyu, terima kasih banyak untuk informasi dan juga wejangannya. Apapun yang disampaikan, semoga bermanfaat. Harapannya terakhir pakai banget ya, yang dituju itu sama-sama menuju predikat kompeten. Jadi untuk kakak-kakak, bunda-bunda dan juga teman-teman, dipersilahkan bagi yang ingin mengisi link absensi dan juga untuk pendaftaran serta ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan yang tadi Valdi sampaikan nanti bisa stay di Zoom ya untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, Valdi izin berikan dulu kepada Bu Wahyu. Mungkin Bu Wahyu kalau ada kegiatan bisa dilanjut atau misalkan ada patah kata terakhir juga ada yang bisa disampaikan, boleh disampaikan. Silakan Bu Wahyu. Oke, terima kasih teman-teman Bidan se-Indonesia. Insya Allah hari ini apa yang kita pelajari, apa yang kita baca bersama bermanfaat untuk kita semua. Pasti ada kurangnya dari saya, baik dari kata, sikap maupun tadi ucapan bercanda dan sebagainya. Tidak ada maksud untuk hal yang negatif, sifatnya untuk bersenang-senang seperti saya tadi sampaikan. Kalau ada yang kurang berkenan atau tidak berkenan, saya mohon maaf lahir batin. Next time kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dalam keadaan yang lebih sehat, lebih bahagia, lebih mudah, lebih lancar, dan lebih yang baik-baik semuanya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi Bu wabarakatuh. Wahyu. Terima kasih Bu Wahyu. Sama-sama Ibu Bu cantik. Wahyu. Next time ketemu lagi ya. Kompeten, Bu. Terima kasih Ibu. Amin, Bu. Sehat Sehat Terima selalu. kasih Bu Terima Wahyu. kasih. Oke, teman-teman, kakak-kakak dan juga bunda-bunda, jangan lupa diisi link presensi untuk pendaftaran juga sudah ada di Zoom, juga sudah ada di kolom chat ya. Silahkan bisa dilanjutkan untuk batas pembayarannya terakhir sampai besok di hari Minggu jam 12 malam. Bagi yang ingin ditanyakan atau perlu dikonfirmasi, silahkan boleh dikonfirmasi, dinyalakan mikrofonnya dan juga disebutkan dari kampus mana. Silahkan. Bang, izin bertanya Izin Bang. bertanya, Bang. Bentar, siapa nih? Kak Irma. Kak Irma, ya Kak Irma Ya, dulu. dari UKH Bang. Dari Unkaha, Unkaha tuh Universitas Karya Bukan, Saya UKH, Universitas Kusuma Husada ada. Surakarta. Oh, kalau sama Sada sama Bu Erlina ya. Ya, Bang, Nah, kalau semisal ikut bimbel periode kedua nih kan kemarin saya alumni bimbel MCU tuh. nah. Dapat diskon nggak sih Bang? Saya juga beli buku-bukunya tuh. Sebentar, ini ada nggak ya? Sebentar. Admin, tolong admin, selamat malam. Mungkin operator ada eh, teman-teman operator. Biasanya ada, biasanya ada potongan Kak. Mungkin kalau misalkan untuk membicarakan potongan, nanti boleh dikonfirmasi aja. Itu kan di kolom chat sudah saya berikan. Ada nomor WhatsApp-nya Mas Luki, ada nomor WhatsApp-nya Mas Karim. Nah, kalau misalkan nanti memang ada, biasanya itu dari peserta alumni, itu biasanya ada. Ya, tapi soalnya saya dibaca di informasinya itu di sini tidak ada potongannya. Mungkin udah sekaligus dari harganya yang harusnya 109 misalnya. Saya share screen deh biar nggak bingung. Biasanya kan ada potongan 20.000. Tapi kalau untuk saat ini, kalau memang misalnya ini ada kelas yang apa namanya 3 kali pertemuan, misal biayanya 79, ya mungkin itu udah sekalian dipotong. Karena kan nanti kalau misalkan telat untuk mengikutinya, ya itu biayanya 109 gitu. Nanti bolehkah di WA aja ya, biar Oke, ya biar banget. nggak habis komunikasi. Oke, sama-sama. Ada lagi bunda-bunda kakak-kakak, mumpung masih ada Valdi di sini, ada yang perlu ditanyakan. Kalau misalkan ada, silahkan. Kalau misalkan Valdi bisa bantu jawab, insya Allah akan saya Valdi bantu jawab. Bisa Bang izin. dinyalakan. Ya, selamat malam, siapa ini? Ada yang mau ditanya? Silakan. Bunda-bunda kakak-kakak. Nanti kalau misalkan ada yang mau konfirmasi ke saya juga boleh. Ya, ini nanti ada nomor rekeningnya. Silakan di screenshot dulu. Mudah-mudahan ada kakak-kakak. Oh, nggak ada nomor saya. Soalnya saya sekarang saya lagi bertugas di Jawa Timur, jadi nggak bisa membantu untuk konfirmasi pembayaran, jadi bisa ke nomor berikut ya, bisa di screenshot. Silakan mudah-mudahan kakak-kakak, ada yang mau ditanya lagi? Perlu dikonfirmasi silakan.
Atau sudah cukup? Saya kirimkan lagi di kolom chat ya. Jangan lupa di absen untuk mendapatkan sertifikat. Nanti akan dikirim. Link presensi ada di kolom chat. Link pendaftaran juga sudah ada. Untuk link konsultasi juga sudah ada WhatsApp-nya di kolom chat. Oke, Bunda dan Kakak mungkin ada yang mau ditanya lagi? Atau sekiranya sudah cukup, mungkin kalau sudah cukup, Valdi bisa minta tolong dibantu di respon. Oke, sudah cukup ya berarti Bunda dan Kakak. Kalau sudah cukup, ini Zoom-nya Valdi tidak matikan. Silahkan bisa dilanjut. Sudah ada di kolom chat ya. Untuk presensi dan juga pendaftarannya. Terima kasih banyak pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa membantu menuju predikat kompeten untuk kakak dan juga mudah-mudahan yang nantinya akan menghadapi uji kompetensi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sedikit Valdi penutupan pakai pantun ya. Nah, ini Zoom-nya nggak Valdi N, jadi nanti bisa dilanjut absen. Ini absensinya Kak Ainur Rahmat. Apa namanya? Itu kalau di kolom chat itu ada di paling bawah tuh. Oke. Oh, kayak kamu kirian. Oke, Bunda dan juga Kakak Valdi izin tutup pakai pantunnya singkat ya. Jadi ini nggak perlu dicakupin. Skripsian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali untuk kakak-kakak dan juga bunda-bunda. Semoga nanti bisa mendapatkan predikat kompeten. Amin ya rabbal alamin. Ya, Vali mohon maaf apabila ada salah kata. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.